Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya, Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana IDX Channel. Sobat Investor, sebagaimana kita ketahui, indeks harga saham gabungan atau IHSG sepanjang pekan ini terus didera pelemahan tajam dan bahkan jauh meninggalkan level psikologis tertingginya yang sempat berada di 9.100. Masih menghijau pada perdagangan Senin 26 Januari 2026, indeks sempat melemah seharian di zona merah. Kemudian pada perdagangan Selasa 27 Januari, meski pada menit akhir perdagangan indeks terbukti masih mampu berada di zona hijau, meski porsi penguatannya sangat tipis, yaitu hanya 0,05%. Berikutnya pada perdagangan Rabu 28 Januari 2026, indeks pada akhirnya harus menyerah dan berada di zona merah kembali dengan pelemahan hingga 6,8% saat perdagangan baru saja dibuka di sesi pagi. Sepanjang perdagangan, indeks sama sekali tidak berhasil mementas ke zona hijau. PT Bursa Efek Indonesia atau BEI selaku regulator sekaligus operator perdagangan sempat menerapkan kebijakan trading halt, yaitu menghentikan sementara perdagangan bursa saham akibat penurunan indeks yang sudah sedemikian dalam. Pada sore hari, indeks pada akhirnya harus terpaksa ditutup di level 7,35% saat perdagangan berakhir dan parkir di posisi 8.320,55. Dengan berkaca pada porsi pelemahan yang sedemikian tebal, sebagian pihak pun sebenarnya cukup berharap bahwa indeks bakal mampu rebound pada perdagangan Kamis 29 Januari 2026. Pandangan ini diantaranya didasarkan pada sejumlah keyakinan bahwa secara objektif perekonomian Indonesia masih dalam kondisi cukup baik dan kondusif, sehingga indeks dinilai memiliki fundamental dan ruang yang cukup untuk kembali merangsek ke zona hijau. Akan tetapi, faktanya tekanan pelemahan masih sedemikian kuat dan sama sekali tidak bisa dibendung. Bukannya berhasil rebound atau setidaknya memangkas sentimen negatif yang ada di pasar, indeks terbukti masih terus melanjutkan pelemahan dan menderita hingga turun 7,61% pada pembukaan perdagangan Kamis 29 Januari 2026. Dan kemudian parkir di atas level psikologis 8.000, yaitu hanya mampu bertengger di 8.027,83 poin. Lalu apa sebenarnya yang sedang terjadi di bursa domestik saat ini? Sebagian besar dari kita tentu dengan mudah menyebut bahwa sentimen negatif terutama datang dari MSCI, perusahaan riset internasional yang menyediakan indeks saham global yang sejauh ini telah menjadi salah satu rujukan utama bagi pelaku pasar modal internasional. Baru-baru ini MSCI telah mengeluarkan peringatan keras bagi pasar modal Indonesia terkait isu free float dan juga soal aksesibilitas pasar, di mana pada 27 Januari 2026 lalu perusahaan itu telah merampungkan konsultasi terkait penilaian free float terhadap saham-saham di pasar modal Indonesia. Yang jadi masalah adalah meski telah dilakukan sejumlah perbaikan oleh pihak Bursa Efek Indonesia, MSCI menilai bahwa langkah tersebut masih belum cukup untuk menjawab kekhawatiran investor global soal minimnya transparansi kepemilikan terhadap saham-saham perusahaan di Indonesia. Nah, guna memitigasi risiko tersebut, MSCI pun menerapkan kebijakan interim freeze yang bakal segera diberlakukan, yakni berupa pembekuan seluruh kenaikan bobot saham, penghentian penambahan saham baru dalam indeks, sampai tidak adanya kenaikan kelas saham Indonesia di seluruh segmen indeks MSCI. Selama pemberlakuan interim freeze tersebut, MSCI berharap adanya perbaikan yang lebih menyeluruh dan komprehensif dari pihak bursa, sehingga dapat memenuhi aspek transparansi dan akses pasar oleh masyarakat dan seluruh investor. Namun apabila perbaikan itu tidak kunjung sesuai dengan yang telah dipersyaratkan, MSCI akan mengambil langkah lanjutan seperti pengurangan bobot Indonesia dalam MSCI Emerging Market hingga potensi reklasifikasi Indonesia dari status Emerging Market menjadi Frontier Market. Dalam konteks ini, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman memang mengakui bahwa tekanan jual yang ada di pasar
sebagian besar memang datang dari kepanikan semu terkait kebijakan MSCI. Hal ini dirasa sangat berdampak pada kredibilitas emiten Indonesia di mata investor asing. Namun catatan tentu tidak bisa hanya disematkan pada MSCI semata, karena faktanya sejumlah sentimen lain juga turut berseliweran di pasar. Dan ini terbukti menjadi salah satu pemberi sentimen negatif ke pasar. Dari ranah global, data ekonomi Amerika Serikat yang cukup mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan dari pelaku pasar menjadi faktor pemberat tambahan. Di samping isu kondisi geopolitik yang tak kunjung mereda. Di antaranya isu perang Rusia-Ukraina yang belum juga usai, kemudian relasi China dan Taiwan yang semakin memanas hingga kisruh Greenland yang menghadapkan AS dengan NATO dalam posisi yang saling berseberangan. Dengan segala kekhawatiran itu dan lalu berkembanglah menjadi pertimbangan ke IHSG yang sebelumnya telah berulang kali mencapai rekor tertinggi. Maka tentu tak mengherankan ketika para pelaku pasar akhirnya mengambil posisi ambil untung alias profit taking guna mengentaskan cuan yang bertumbuk yang mereka sudah kumpulkan dalam beberapa waktu terakhir. Dengan pemahaman demikian, maka pada dasarnya tidak ada hal besar yang sedang terjadi di market selain kekhawatiran dan kepanikan berlebihan yang terakumulasi menjadi aksi jual massal yang pada akhirnya membuat indeks kembali jatuh. Padahal, jika kita bisa melihat secara objektif, tren penurunan indeks yang sangat dalam ini merupakan waktu yang tepat bagi investor untuk memborong saham pilihan alias time to buy. Karena sebagian besar harga saham telah terdiskon cukup besar, sehingga kini berada dalam kondisi yang sangat murah dan semakin layak untuk dikoleksi. Seperti halnya dikatakan oleh investor legendaris Indonesia, Lo Keng Hong, yang justru memaknai pelemahan tajam indeks kali ini sebagai fenomena hujan emas yang harus disikapi dengan memasang ember yang sebanyak-banyaknya untuk menadahi kepingan emas yang jatuh tersebut. Kondisi ini bagi Lo Keng Hong justru merupakan kondisi yang layak disambut dengan gembira karena investor bisa memborong saham-saham bagus dengan potensi bisnis ke depan yang sangat menjanjikan. Meski demikian, Lo Keng Hong juga mengingatkan bahwa meskipun saatnya memborong saham, investor tetap tidak boleh terlena dan harus tetap kritis serta teliti dalam melakukan analisa saham sehingga tidak terjebak dalam saham-saham murah yang justru tidak memiliki potensi bagus dalam bisnisnya ke depan. Sementara itu terkait sentimen dari MSCI, Lo Keng Hong memberikan petuah bahwa memang tidak seharusnya investor menyandarkan analisa sahamnya pada peluang masuk MSCI. Justru menurut dia, analisa saham harus disandarkan pada faktor fundamental emiten, yakni memiliki kinerja bagus, kemudian punya potensi bisnis yang menjanjikan, serta valuasi perusahaan yang masih murah. Jadi, dengan pasar yang masih di zona merah ini, apakah Anda sudah siap memborong saham-saham pilihan? Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kristiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.